untuk di market sekarang nggak ada sih yang menurut gue sama kayak Blast Smart Air ini. Yo, welcome kembali lagi di HVT Air Management YouTube channel. Bagaimana kabar kalian HVT Fams? Apa kabar? Gua harap sih baik-baik semua ya. Oke, so mungkin kalian udah ngelihat di samping gue ini ada alat yang berbeda dari sebelumnya. Alat ini lebih besar tentunya, tapi sama. Artinya yang gue bawa ini tetap dari Smart Air. Kalau kalian belum lihat video gue sebelumnya, bisa cek nanti di bio ataupun di YouTube HVT Air Management. Nanti bisa kalian coba klik dan di situ ada penjelasan gua untuk Blast Mini Portable Air Cleaner atau Air Purifier. So, kali ini gue pengen nge-review untuk Blast. Jadi, kemarin yang Blast Mini, sekarang Blast. Artinya ini yang benar-benar terbesarnya yang dimiliki dari Smart Air yang dibawa oleh HVT Air Management. Oke, kalian bisa lihat tampak depannya seperti ini. Sama dia ada rongga-rongga bulutnya. Ini untuk udara keluar. Sama juga sih belakangnya ya. Kalau gue kasih lihat, so wait, gue putar dulu sedikit. Ya, bisa kalian lihat. Sama juga, nggak jauh berbeda. Paling ukuran, yang membedakan memang ukuran atau dimensinya aja sih. Intinya itu doang. Kalau, Oke, sampai rada miring. Oke, jadi kali ini gue pengen memberikan kalian semacam gambaran sedikit ya soal Blast yang sekarang gue pegang ini, Blast Mini dengan Blast gak jauh berbeda dan pastinya fungsinya sama dengan portable air cleaner atau air purifier-nya pada umumnya gitu loh. Oke, mungkin langsung tanpa basa-basi aja, langsung gue coba review ya dari desainnya. Di sini kemarin gue belum jelasin ya. Di sini tuh ada logo dari Smart Air ya. Nah, kalau ini sih dari logo HVT Air Management-nya sih. Paling itu doang yang membe. Nah, kalau dari depannya paling begini tampak depannya sama kayak Blast Mini punya. Mungkin gue coba dari belakang aja kali ya. Belakang paling gampang ya. Sama kayak kemarin gue nge-review Blast Mini. Oh iya, by the way ini sama-sama bisa dipindahin karena dia di bawahnya ada roda. Jadi kayak gampang juga. Sorry. Sini ada knopnya. Oke. Nah, ini pre-filternya sama yang kayak kemarin. Di sini ada pre-filternya, terus ya sama gunanya tuh untuk menyaring dia partikel-partikel ataupun debu yang lebih besar gitu. Jadi kayak nanti pemakaian kalian misalnya di rumah, ini lebih kayak ke ruang yang lebih besar ya pastinya ya, karena kapasitasnya juga pasti lebih besar. Nanti gue jelasin juga detailnya seperti clean air delivery rate-nya, segala macam room size-nya. Nah, kalau dia ini, dia punya pre-filter sama juga, sama kayak Blast Mini. Di belakangnya kalau kalian bisa nanti lihat nih, di sini ada kayak semacam turbin kipasnya gitu. Dan lebih besar ukurannya dibandingkan Blast Mini lah, untuk turbin kipasnya. Oke, nah paling ini gue coba buka, langsung gue buka aja dalamnya. Nah, by the way, si Blast ini tuh dia punya clean air delivery rate itu sekitar 900 meter kubik per jam. Mungkin gue pernah ngejelasin juga apa clean air delivery rate atau CADR, gue nggak akan jelasin ulang. Jadi clean air delivery rate-nya itu atau CADR-nya itu 900 meter kubik per jam yang menurut gua dalam pasar air purifier dia memiliki CADR tertinggi so far. Oke. CADR-nya tinggi banget 900 meter kubik per jam. Untuk coverage area setahu gua kalau nggak salah nanti kalian bisa coba cek sekitar 120 atau 130 meter persegi. Mostly ini untuk gedung ya, gedung atau aula atau hall, terus bisa juga kayak produktivitas lu tinggi ataupun yang berkaitan dengan kesehatan orang seperti di rumah sakit. Menurut gue perlu banget sih, apalagi saat
sekarang nih ya, gue secara pribadi gue tahu banget, sekarang bioskop juga udah mulai buka, dan bioskop-bioskop menurut gue sih perlu juga ya disediain kayak gini, karena ya untuk keamanan kita aja semua. Apalagi antisipasi third wave yang kemarin gue udah jelasin juga di video sebelumnya. Nah, ini gue buka sama juga kayak Blast Mini kemarin. Gak ada pakai baut, gue pakai tangan kosong, pure murni. Sorry ya, gue nggak pakai masker sama sekali karena ini lagi di situasi di rumah gue juga, aman-aman aja sih. Nah, ini gue buka, coba gue tarik dulu ke atas. Ini lumayan rada berat ya, jadi kalian harus hati-hati. Wait. takut jatuh. Nah ya, ini kalau gue lebarin nanti bisa kamera ditunjukin. Nah, ini tampak dalamnya seperti ini. Kipasnya lebih besar sih dibandingkan Blast Mini udah pasti. Dan di sini untuk mesin kipasnya kotak kayak gini, industrial banget memang. Nah, nih kemarin yang untuk Blast Mini kan gue beli gak ada karbon. Nah, kalau ini ada karbonnya. Jadi gue bisa ngejelasin ke kalian lebih detail dan lebih lengkap lagi. Ntar coba gue copot. Nah, sebetulnya ini kalau pada aslinya harusnya kalian pakai masker ya, karena ini gue megang bener-bener pure dari debu, pure dari partikel, pure dari virus, bakteri yang ketangkep sama HEPA dan ya HEPA filter. Jadi seharusnya kalian pakai masker, cuman masker gue ya udahlah. Nah, ini dia pengen gue jelasin, ini carbon filter ya. Nah, sebetulnya yang kemarin gue jelasin kan gue bilang carbon filter itu dia gunanya untuk untuk menyaring beberapa gas berbahaya seperti formaldehyde, VOC, volatile organic compound, ozon. Nah, gas-gas itu sebetulnya diserap dan dikeluarkan lagi dari si smart air ini, tapi penyaringannya melalui si karbon ini. Jadi sebetulnya carbon filter itu juga penting dalam purifier. Kemarin gue mention kipas ataupun ya kipas dari purifiernya dan HEPA filter, dua komponen yang penting. Tapi kali ini gue mention lagi, gue tambahin carbon filternya juga penting banget. Nah, mereka ini menjadi satu kesatuan gitu, sehingga menghasilkan udara yang lebih sehat dan udara yang lebih baik lagi untuk bisa lu hirup. Nah, seperti ini besarnya lu lihat carbon filter. Sejarah gue ngelihat purifier ataupun gue ngelihat portable air cleaner, gue nggak pernah ngelihat carbon filter sebesar ini. Gua rasa memang dari efisiensinya dan cost-nya untuk membeli produk ini tuh nggak mahal. Nanti gua kasih tahu. Tapi dengan kipas yang besar dan filter sebesar ini, karbonnya menurut gua daya tangkapnya itu benar-benar luas dan lu keluarin udaranya itu juga maksimal gitu jadinya lo. Dan semua gas-gas berbahaya yang tadi gue mention sebelumnya itu bisa tersaring dan terfilter dengan baik dari karbonnya ini gitu. Oke, ini dari karbon filternya. Gue miringin dulu. Oke. Nah, ini dia HEPA-nya nih. Gila, segede gaban. Gila gitu. Nah, by the way, gue bilang sekali lagi, kalau lo benar-benar mau ganti atau Bapak Ibu sekalian pengen mengganti HEPA filter ataupun mencopot ataupun ini, selalu harus menggunakan sarung tangan dan gunakan masker. Ini maaf banget, saya tidak sesuai dengan prosedur, tapi kebetulan ini pemakaian juga belum terlalu lama. Jadi ya udahlah. Sebenarnya harus pakai masker muka untuk wajah menutupi dari menghirup udara dalam HEPA, dan pakai glove atau sarung tangan. Nah, ini HEPA filter dari Blast Smart Air yang dipakai HEPA filter level 13. Dia punya efisiensi hingga 99,95%, sudah uji lab tested, ILAC MRA. Dimensinya ini sekitar 1,2 untuk tingginya, 0,6 untuk panjangnya, dan lebarnya sekitar 0,6 ya, 0,6 lagi, 0,6 juga. Itu sih
Oh, 69 mm. Ini sebesar ini. Dan menurut gua untuk HEPA filter sebesar ini nggak ada sih. Nggak ada. Cuman kayak Smart Air Blast doang deh yang kayak bener-bener sebesar ini HEPA filter dan setebal ini. Kalian harus lihat tebalnya seperti ini. Jadi kalian harus bayangin, gua nggak tahu kayak gimana, kayak pasti penyaringannya bener-bener setebal itu. Jadi kan kalian ngebayangin HEPA purifier itu ya penyaringan kayak kita nyaring di saringan Indomie atau saring. Tapi lu lihat ini tebel banget. Terus di dalamnya ini berlapis-lapis. Jadi bukan satu lapisan tapi berlapis-lapis dan dia itu apa namanya punya rongganya sangat kecil. Jadi kalau bisa dibilang itu untuk partikel ataupun virus ataupun bakteri, debu, mereka sudah pasti ditangkap di HEPA filter ini. Apalagi dengan airflow ataupun CADR yang menurut gue besar banget dari blast. Tadi kan gue mention, CADR-nya blast itu sampai 900 meter kubik per jam. Bisa lo bayangin, 900 meter kubik per jam. Taruh paling ruangan kamar lo atau ruangan rumah lo sekitar 90 meter kubik. 90 meter kubik artinya udah lo hitung dari panjang, lebar, tinggi. Itu lo masih punya air change per hour untuk udara bersih sekitar 10. Artinya itu udah cukup sangat-sangat ideal dan sangat-sangat bersih. Jadi gue bisa bilang ini benar-benar tanker banget untuk ngebersihin udara dalam ruangan ya. Kualitas udara dalam ruangan udah pasti fix banget. Jadi tanker sih. Yaudah itu aja sih. Paling dalam bagian dalamnya HEPA dan ini bagian lapisan luarnya nggak ada yang berbeda sama dari Blast punya. Oke. Ini gue coba masukin dulu ke dalam. Oke. Oh ya, desibelnya. Kalau kalian tadi gue belum mention, desibelnya juga sama kecilnya, sampai 50. Ini tadi gue udah masukin lagi. Langsung gue mau pasang juga kabelnya. Oh ya, by the way, gue belum ngejelasin. Kabel punya Smart Air itu dia adaptornya 3 kepala kayak gini nih. Ntar bisa di zoom ya sama kamera. 3 adaptor ini. Ini makanya gue pasang pakai steker tambahan lagi sih. Karena ngadaptasi untuk colokan di Indonesia kan beda ya. Coba gue nyalain. Nih ya, gue coba nyalain. Ini gue mau coba nyalain ke 1. Kita coba tes suaranya. Oke, ini udah nyala, tapi bener-bener nggak kedengeran sama sekali sih. Menurut gua hening banget. Jadi menurut gua cocok banget, apalagi penggunaannya itu kita bisa diaplikasikan ya ke sekolah, beberapa sekolah. Ya apalagi kan memang sekolah sekarang udah mau mulai pada offline lagi. Nah, menurut gua sih pemerintah juga harus aware banget sih soal ini dan ini nggak mengganggu sama sekali dari gua secara pribadi. Kalau dari suaranya atau dari tingkat kebisingannya itu sangat-sangat rendah banget gitu. Setahu gue dia bisa sampai 30-an desibel ya, 30-40-an desibel, artinya benar-benar sangat-sangat kecil banget hening. Tapi ya kalau misalnya gue nyalain lagi kedua, ini gue nyalain yang kedua, sama juga. Dan ini yang ketiga gue nyalain. Oke. Menurut gue masih terbilang yang sangat-sangat kecil, artinya masih sangat-sangat tidak bising, lumayan quiet. Dan ini udah yang benar-benar powerful banget loh. Kalau misalnya gue rasain dari belakang ini benar-benar coba gue bisa tes pakai kertas kali ya. Nih ya, kalau kalian nggak percaya, ini udara yang masuk dari belakang. Coba gua tes. Ini gua kertas. Tuh. Sekuat itu kan? Sekuat itu. Jadi, tapi menurut gua apa ya? Dia punya powerful untuk
clean air-nya itu sangat-sangat tinggi juga gitu. Nah, kesimpulannya sih menurut gue ya, Blast ini sendiri itu memang dibuat untuk ruangan yang lebih luas atau mass, yang space-nya tuh benar-benar besar gitu. Lo mau ngadain soal acara, indoor, studio, terus penggunaan untuk hall, apapun segala macam, sekolah, maybe rumah sakit apalagi gitu. Kenapa gue bisa bilang sekolah dan rumah sakit perlu? Di situ kayak sudah pasti untuk kita berbicara, untuk kita melakukan percakapan dalam ruangan, udah pasti sangat-sangat aktif banget, apalagi movable-nya dalam rumah sakit sangat-sangat tingkat tinggi ya, dan di situ butuh semacam suplemen yang mana clean air delivery rate-nya itu cukup tinggi, sangat tinggi, untuk dapat menyaring virus dalam satu ruangan yang dengan coverage area yang menurut gue juga lumayan luas. Jadi, andaikan memang ada pasien dalam suatu ruangan, mereka merasa tercover dengan kualitas udara yang lebih baik gitu. Artinya kualitas udara terbaik, si pasien juga dapat menghirup udara yang lebih sehat lagi, dan sudah pasti ada bonafitnya gitu loh. Nah, kalaupun mau penggunaan aplikasi di rumah, boleh aja sih, gue nggak pernah nyalahin, cuman menurut gue kayak terlalu besar ya. Kecuali rumah kalian atau ya rumah bapak-bapak atau ibu-ibu emang besar banget, boleh sih menggunakan Blast ini. Tapi kalau dari saran pada umumnya mungkin Blast Mini ataupun SQR aja udah cukup sih. Kalau menurut gue sih itu ya. So far sih yang gue lihat dari Blast ini, dia punya desain industrial sama powerful banget. Clean air delivery rate tinggi. HEPA filternya filter level 13. Dan tadi kalian bisa lihat, gue pasang carbon filter. Itu biasanya kalau misalnya ada berbau, apalagi rumah baru, apalagi ruangan baru, apalagi ada yang ngecat, ada bau-bau yang benar-benar berbahaya, nyengat, itu disaring sama carbon filter ya. Dan menurut gue, satu kesatuan dari portable air cleaner atau air purifier, yang biasa orang sebut, dari 3 komponen itulah yang biasa kita sebut sebagai main ingredients-nya gitu. Jadi untuk Blast ini benar-benar powerful dan komplit. Untuk harganya less than 11 million, I guess. Ya, less than 11 million with this specification. Is the highest profitable and highest ergonomis portable air cleaner that you will ever get. Okay, in the market. Jadi dari sisi ergonomis, ekonomis, dan powerfulness-nya yang powerness yang dimiliki sama si Blast ini menurut gue sangat totally worth it. Dan untuk di market sekarang nggak ada sih yang menurut gue sama kayak Blast Smart Air ini. Thank you menurut gue untuk HVT Air Management juga udah ngebawa Smart Air ke Indonesia. Jadi kita bisa tahu juga nih, apa sih yang bisa kita pelajarin, ataupun yang kita bisa ketahui dengan portable air cleaner. Sama juga yang pernah gue bilang, ini bukan barang primer, ataupun barang yang kayak sometimes bisa dibilang sekunder, tapi ini sedikit barang tersier ya. Apalagi di hiruk pikuk udara di Jakarta, lu punya polusi di dalam ruangan, nggak ada sirkulasi, you need this one. Mungkin itu aja dulu sedikit dari gue, soal penjelasan Blast Smart Air. Next time mungkin kita akan bawa dari air management system lainnya. So thank you HVT Fams, and see you for the next video. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Goodbye.